Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM kelas 5D Ekonomi Syariah. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Adelia Wibisono dengan NIM 19072 1100030. Kemudian Anissa Nurul Farohah dengan NIM 19072 1100098. Lalu Adam Rio Ferdinand dengan NIM 19072 1100114. Kemudian saya sendiri yaitu Rizka Amalia dengan NIM 19072 1100126. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Peluang dan Tantangan Logistik dan Ekspor Impor UMKM. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait peluang dan tantangan ekspor dan impor produk UMKM. Pejabat tinggi Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki mengatakan bahwa selama pandemi COVID-19 ini, faktanya permintaan ekspor terhadap produk UMKM sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tetapi bermacam hambatan yang ada, mulai dari kesediaan produksi hingga kesiapan kontainer masih menjadi masalah yang besar. Meski demikian, perlu diketahui bahwa tidak hanya ditemukan peluang. Hambatan yang dihadapi Indonesia, baik dari sektor luar juga tidak sedikit. Seperti ditetapkannya bea masuk dan adanya peraturan terkait food security oleh negara importir. Dalam proses perdagangan internasional, mungkin tidak selamanya berjalan lancar, sehingga terjadi hambatan-hambatan dalam proses transaksi ekspor-impor yang menjadi faktor penghalang di beberapa negara yang terlibat di dalamnya. Tantangan sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya yang berkaitan dengan masalah di luar perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi proses dalam kegiatan ekspor-impor. Berikut apa saja masalah-masalah tersebut. Yang pertama, tidak adanya investasi baru, baik berupa penandatanganan kontrak baru, maupun menurunnya kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh kontraktor yang sudah ada. Dan tingkat pendanaan yang sekarang sangat besar namun belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin di dalam kegiatan UMKM. Yang kedua, masalah rasa saling percaya antara pihak pengekspor dan pihak pengimpor. Rasa saling percaya merupakan faktor yang diperhitungkan guna terciptanya proses transaksi yang lancar. Jika antara kedua belah pihak berbeda tempat dan terkendala oleh jarak dan belum saling kenal, akan dapat mengakibatkan resiko. Yang ketiga, terkait masalah pemasaran. Faktor di mana harga dari pasar satu ke pasar lainnya sangat perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, perlu diketahui pihak eksportir dan importir harus bisa bersaing dengan komoditi lainnya di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, keadaan yang terbatas dalam membentuk hubungan perdagangan internasional atau antar negara lain, sehingga usaha yang perlu dilaksanakan oleh suatu negara yaitu mempererat hubungan bilateral maupun multilateral, serta regional dan internasional antar negara lain. Yang kelima, kurangnya pemahaman atas fasilitas yang diberikan oleh suatu negara untuk memudahkan proses transaksi ekspor-impor guna mengembangkan perdagangan antar negara. Untuk yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal ini biasanya yang berkaitan dengan masalah di dalam perusahaan sehingga dapat mempengaruhi proses dalam kegiatan ekspor-impor. Berikut apa saja masalah-masalah yang ada pada faktor internal. Yang pertama, persiapan teknis. Dari pihak eksportir, masalah yang muncul seringkali berkaitan dengan persiapan dokumen-dokumen pengapalan dan juga kejujuran pihak eksportir mengirimkan barang kepada pihak importir. Yang kedua, harus mengetahui bagaimana proses transaksi ekspor-impor internasional, di mana di setiap antar negara berbeda-beda peraturannya, berkaitan pengantar transaksi ekspor-impor, pengisian dokumen maupun tata cara pelaksanaan. Proses yang ketiga, proses pembiayaan. Masalah ini juga sering kali dialami para pengusaha ekspor-impor, yaitu tidak tercukupnya dana yang diperoleh, fasilitas dana yang dibiayai, serta bagaimana cara mendapatkan dananya. Yang keempat, persiapan barang yang kurang lengkap menjadi salah satu masalah dalam proses eksportir, yang dapat menimbulkan hubungan sedikit tidak baik dalam rekan luar negeri. Yang kelima,
bijaksana dalam mengatur strategi pelaksanaan ekspor-impor agar terlaksana dengan lancar dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi sebelumnya harus menjelaskan secara rinci dan jelas latar belakangnya serta tujuan usaha tersebut, sehingga para pengusaha itu tidak dapat memahaminya dan mengerti aturan main guna transaksi setelahnya. Yang keenam, masalah internal lainnya seperti sistem perpajakan, terjadi bentrok penggunaan lahan, dan masih lemahnya pengetahuan dan eksplorasi terkait apa yang akan dijadikan produk dalam UMKM. Yang terakhir, peluangnya menipisnya ketersediaan kontainer masih menjadi permasalahan logistik sampai sekarang, terkhusus di perniagaan ekspor-impor. Selain hal tersebut juga dapat dijadikan sorotan bahwasannya produk ekspor-impor dalam negeri belum mampu untuk menyaingi produk yang serupa di kancah internasional di dalam pasar yang sangat besar. Meski dengan adanya beraneka ragam tantangan ekspor dan impor yang akan atau sedang dihadapi oleh produk UMKM, tentunya hal tersebut juga memiliki peluang yang nantinya ikut berperan dalam aspek ekspor dan impor produk UMKM. Berikut beberapa peluang yang dimiliki oleh ekspor dan impor produk UMKM. Yang pertama, Gerakan Kewirausahaan Perkumpulan Bumi Alumni atau PBA saat ini sedang menjajaki peluang ekspor produk UMKM untuk pasar Eropa. Kerjasama yang menggandeng Prime Global Network tersebut sudah dinyatakan secara resmi melalui penandatanganan MOU pada 26 September lalu untuk menembus pasar Korea Selatan. Hal ini bisa menjadi langkah awal untuk menembus pasar global, termasuk untuk dapat masuk ke pasar Eropa. Yang kedua, negara Indonesia ini dinilai memiliki perluasan wilayah yang sangat besar. Tentu tidak diragukan lagi, tidak sedikit peminat dari luar negeri yang tertarik untuk bekerja sama dalam transaksi jual beli produk Indonesia. Pengusaha luar negeri juga tidak sedikit yang membeli kebutuhan pangan, barang mentah, dan kebutuhan yang lain sebagai produk utama yang hampir selalu dibeli oleh pembeli dari luar negeri. Yang ketiga, pemerintah tentunya mendukung penuh penjualan produk dalam negeri. Hal ini tentu sangat bermanfaat guna menaikkan devisa negara sehingga berdampak pada pendapatan negara yang juga ikut meningkat. Adanya fakta terdapat standar nasional Indonesia yang telah ditentukan oleh pemerintah guna ikut serta dalam memberi dukungan pengeksporan produk dalam negeri. Ditetapkan oleh pemerintah demi mendukung pengeksporan produk dalam negeri. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peluang yang dimiliki ekspor dan impor produk UMKM, yaitu terdapat 4 poin utama. Poin pertama yaitu ada Gerakan Kewirausahaan Perkumpulan Bumi Alumni atau PBA saat ini sedang menjajaki peluang ekspor produk UMKM untuk pasar Eropa. Nah, kerjasama yang menggandeng Prime Global Network tersebut sudah dinyatakan secara resmi melalui penandatanganan MOU pada 26 September lalu untuk menembus pasar Korea Selatan. Nah, hal ini bisa menjadi suatu langkah awal untuk menembus pasar global, termasuk untuk dapat masuk ke pasar Eropa. Lalu poin yang kedua, yaitu negara Indonesia sudah dinilai memiliki perluasan wilayah yang amat sangat besar. Nah, tentu sudah tidak diragukan lagi, tidak sedikit peminat dari luar negeri yang tertarik untuk bekerja sama dalam transaksi jual beli produk di Indonesia. Pengusaha luar negeri juga tidak sedikit yang membeli kebutuhan pangan, barang mentah, dan kebutuhan yang lain sebagai produk utama yang hampir selalu dibeli pembeli dari luar negeri. Lalu poin ketiga yaitu pemerintah tentunya mendukung penuh penjualan produk dalam negeri. Hal ini tentu sangat bermanfaat guna menaikkan devisa negara, sehingga berdampak pada pendapatan negara yang juga ikut meningkat. Nah, adanya fakta terdapat standar nasional Indonesia yang ditentukan oleh pemerintah ikut serta dalam memberi dukungan pengeksporan produk dalam negeri. Nah, hal ini ditetapkan oleh pemerintah demi mendukung pengeksporan produk dalam negeri. Lalu poin yang terakhir yaitu kita harus memiliki 9 nama unik di daftar. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur ekspor produk UMKM. Yang pertama yaitu harus memenuhi persyaratan sebagai eksportir. Nah, sebelum pelaku UMKM melakukan ekspor produk secara langsung, terdapat berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mendaftarkan perizinan sebagai eksportir, yaitu diantaranya yang pertama, pejabat hukum bisa berupa firma, CV, PT, persero, dan koperasi. Lalu yang kedua memiliki nomor wajib pajak,
Dan yang ketiga, mengantongi salah satu surat izin yang ditetapkan oleh negara seperti surat izin usaha perdagangan ataupun surat izin industri. Lalu prosedur yang kedua yaitu mempersiapkan dokumen ekspor. Yang pertama, terdapat faktur penjualan, dan yang kedua, packing list dan invoice. Nah, dokumen ini biasa disiapkan sendiri oleh pelaku UMKM. Lalu ada pemberitahuan ekspor barang yang diterbitkan oleh pihak kepabeanan. Lalu yaitu harus memahami Incoterms. Nah, dalam kegiatan ekspor terdapat beberapa istilah internasional yang digunakan dalam transaksi pengirimannya. Istilah tersebut biasa ditulis dalam pembuatan kontrak dengan importir dan penulisannya menggunakan 3 huruf. Incoterms ini dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan interpretasi dalam pembuatan kontrak. Lalu yang langkah berikutnya yaitu memahami proses ekspor. Nah, dalam pelaksanaan ekspor barang terdapat proses yang amat sangat panjang dan harus benar-benar dipahami. Namun berikut merupakan beberapa langkah utama yang harus dipahami. Yaitu yang pertama, pihak eksportir dan importir harus membuat kontrak perjanjian. Lalu yang kedua, melakukan pembukaan dan pengiriman letter of credit jika hal tersebut dibutuhkan. Lalu, melakukan pengadaan barang dengan memastikan bahwa barang yang akan diekspor telah sesuai dalam kontrak yang telah dibuat dan disepakati. Lalu yang keempat, memastikan barang telah termuat dalam pengiriman, baik melalui kapal ataupun pesawat. Yang kelima, memastikan barang telah sampai pada importir sesuai dengan persyaratan. Dan yang keenam, yaitu memproses segala urusan konfirmasi. Dan yang ketujuh, yaitu letter of credit. Lalu langkah terakhir di sini yaitu membayar dan menentukan metode pembayaran. Nah, dalam tahap ini dijumpai beberapa macam metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan metode pembayaran. Namun, cara pembayaran yang seringkali digunakan dalam kegiatan ekspor yaitu letter of credit. Nah, letter of credit ini merupakan suatu agunan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas pemerintah kepada pihak eksportir dengan tujuan melakukan pelunasan sejumlah tertentu. Namun, bukan berarti mengharuskan semua kegiatan ekspor menggunakan letter of credit. Yaitu ada beberapa metode diantaranya untuk melakukan pembayaran selain menggunakan metode letter of credit, yaitu ada metode advance payment, yaitu bentuk pelunasan yang dapat dilakukan secara langsung kepada pihak eksportir. Yang kedua itu open account, yaitu barang yang akan diekspor sebelumnya dikirim dahulu oleh pihak eksportir, dan untuk pelunasan biasa dilakukan apabila importir telah menerima barang tersebut. Lalu metode yang ketiga yaitu consignment, yaitu pengiriman barang dilakukan pada pihak importir atau perantara yang nantinya akan melakukan proses jual beli barang kepada final buyer. Namun, kepemilikan barang tersebut masih menjadi hak milik eksportir sampai barang tersebut benar-benar terjual. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur perizinan impor produk UMKM. Agar dapat melakukan kegiatan impor, terdapat beragam prosedur dan perizinan yang harus benar-benar dipahami akan pelaksanaannya. Prosesnya yaitu yang pertama, memenuhi persyaratan sebagai importir. Kemudian yang kedua yaitu ada beberapa dokumen utama yang wajib dipenuhi untuk semua importir, seperti yang pertama invoice, yang kedua packing list, yang ketiga certificate of origin, yang keempat certificate of inspection, kemudian yang kelima yaitu insurance policy, kemudian yang keenam certificate analysis, dan yang ketujuh yaitu delivery order atau DO. Proses yang ketiga yaitu memahami proses import, dan yang terakhir yaitu membayar dan melakukan metode pembayaran. Selanjutnya yaitu manajemen logistik pada UMKM. Secara umum, aktivitas logistik adalah pengiriman atau pelayanan pengiriman barang atau bahan dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tepat ke tempat tertentu dengan biaya minimum. Definisi manajemen logistik menurut beberapa para ahli. Yang pertama, ada manajemen logistik, yaitu ilmu pengetahuan atau seni serta proses yang melibatkan pembentukan dan penentuan kebutuhan pasokan, penyimpanan, distribusi, dan pemeliharaan serta penghapusan bahan atau alat agar manajemen logistik mampu memenuhi tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan ketersediaan adanya material logistik
setiap saat apabila dibutuhkan dan digunakan secara efektif dan efisien. Subagio 1994. Yang kedua ada manajemen logistik, adalah bagian dari manajemen rantai pasokan atau biasa dikenal dengan supply chain management yang menyusun, melaksanakan, dan menentukan arus barang secara efektif dan efisien, termasuk transportasi, penyimpanan, penyaluran, dan pelayanan, dan informasi yang berhubungan dari tempat asal barang ke tempat konsumsi guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Sihaya 2012. Nah, selanjutnya, manajemen logistik merupakan bagian dari supply chain yang menghubungkan keinginan pemilik UMKM dalam melakukan pengontrolan terhadap produk miliknya. Barang-barang yang telah dipesan oleh pelanggannya akan diarahkan untuk melakukan proses transfer atau pembayaran, setelah itu diproses dan dikirim kepada pembeli. Nah, manajemen logistik ini juga dilakukan guna mencari strategi bagaimana cara untuk meminimalisir biaya beban atau pengeluaran, tetapi tetap mengutamakan kualitas pelayanan terbaik kepada pelanggan. Oleh karena itu, pemilik UMKM bisa tetap mendapatkan atensi pelanggan tanpa harus mengorbankan banyak biaya untuk pengirimannya. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di atas, manajemen logistik ini lebih difokuskan terhadap bagaimana cara mengelola logistik ketika sedang berada di gudang sampai dengan pengiriman ke pelanggan. Nah, namun dengan metode pengiriman jauh lebih sulit dibandingkan dengan pengelolaan gudang yang biasanya hanya bermasalah dengan produk-produk tertentu saja. Kemudian lanjutan dari materi sebelumnya yaitu adapun beberapa tujuan dari manajemen logistik, yaitu yang pertama, tujuan operasional, merupakan tersedianya barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu serta waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, tujuan keuangan, yaitu pelaksanaan tujuan operasional dengan biaya yang paling terendah dengan hasil yang maksimal dan memuaskan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu tujuan pengamanan yang berguna untuk persediaan barang tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan, penggunaan yang tidak sah atau tidak ada hak, kemudian pencurian dan penyusutan yang tidak wajar lainnya, serta nilai persediaan yang sebenarnya dalam sistem akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terjadi kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.